Istri yang bakti kepada suami, surga jaminannya. Maka boleh ibu-ibu ngelawan ke suami. Kalau seandainya suami udah nggak usah sholat lo mau gua jamin surga, boleh dilawan itu bu. Emang mamang kakak boga mamang tadi surga tuh. Boleh, nggak semua harus diikutin. Kalau suami ngelarang sholat, lawan. Suami nginitah maling, lawan. Ngomong salaki seenaknya. Geus dia mah geus ulah sholat ulah naon bakti BKI dijamin ku aing surga. Emang kakak boga uat tadi surga. Ngotak baik kakak kayak punya orang dalam aja lu di surga. Kadang seenak jidat, kadang salaki. Ulah kewajiban merintah sholat mah. Karena akan konsekuensinya akan kembali kepada kita Pak. Kulukum ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada hitan tadi tuh, itu hitan itu seperti itu. Kalau kita nggak dihitan lalu kita sholat, maka tidak sah sholatnya. Maka hitan ini menurut Imam Syafi'i bahwa wajibun, hukumnya wajib. Cuman cara menghitan laki-laki dia harus pakai aturan. Bahkan diperintahkan dalam kitab Fathul Mu'in menghitan laki-laki itu harus dipotong sebagian atasnya aja sedikit, kulupnya saya dipotong, enggak digulung, itu ada manfaatnya. Mantep digulung, ulah dileakeun sehingga usah sangredan teh. Ulah hebat. Itu variasi namanya. Motor kita pakai variasi usah sangredan betulnya naon. Mantep itu. Dan yang si Alwi jadi bagus satu. Nek di dulu gua yang tadi. Engke salaki pemajikan mantep, ini baru suamiku. Nah. Ibadah itu tuh. Ayo kita perhatiin anak-anak kita. Ya Allah, sampai dibela-belaan Pak, motor digadekeun, yang penting anak boga HP, kata bapak tolol gitu. Tapi anak nggak bisa ngaji. Pernahkah orang tua berpikir anak nggak mau sholat? Pernahkah orang tua berpikir bagaimana anak bisa ngaji dan bisa sholat? Ini seueuh kodeng gini. Iya lain nalagan nih kalau ngomong. Iya mah emosinya mau kuda dipanjang, marahnya di dia dulu. Ini maka awas, ini perlu perhatian kita Pak. Ya Allah, ngeri Pak zaman sekarang. Coba lihat Pak, bapaknya sekarat, itu anak-anak sekarang nggak ada yang pernah peduli, malah dipoto si tolol. Apanya? Dipoto. Update status, mohon doanya, ayahku sedang sekarat. Bahkan kadang siaran langsung, orang tuanya sekarat, siaran langsung. Langsung komentar. Siapa itu cuy? Siapa itu bro? Bapak gua cuy, mohon doanya dalam keadaan sekarat, mudah-mudahan husnul khotimah cuy. Iya bro, memang lu mah anak bro. Oh Pak Kuali mah bukti Pak. Update status, ayahku sedang sekarat, bapakku sedang sekarat, mohon doa. Baik bapak, disolatkan. Lagi sholat, orang mah sholat, kiai ngeberes, jamaah ngeberes, paling nama di pojokan masjid moto. Update status lagi. Posisi dalam rangka menyolatkan orang tua saya. Anak anjing teman. Beres orang tuanya disolatkan, digotong ke kuburan. Lebih sadis lagi dipoto. Selamat jalan ayahku. Anak kampang lu gitu. Mun ayah bawa kan dia nginjak bulu nata. Anak mungkin itu diurusan. Jual. Anak mungkin itu mah tukarkan yang mek. Bolongan enak ayah. Ayah kan begitu ayah. Alhamdulillah. Naudzubillahi min dzalik summa naudzu. Jangan sampai anak-anak kita, generasi kita seperti itu. Yang dibutuhkan anak yang bisa mendoakan orang tuanya, anak yang menjadi awauladuhul abror, anak yang menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Saya pernah ngobrol dengan Kahanafi itu tentang rezeki.
Maka pada saat ini Pak, ada dua perkara kemanapun kita di dalam diri kita ini, ada dua perkara kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, selalu menyertai kita. Apa yang dua perkara tersebut? Satu rizki, kedua ajal. Ini kemana kita pergi pasti ikut. Manusia pertama diciptakan oleh Allah berupa sperma. 40 hari sperma di dalam kandungan. Nyawa sperma, air mani, nyawa air mani, Cipejuh conge. Karena air mani dia nggak tahu. Sosokan amat. Nah, 4 air mani 40 hari kemudian berubah menjadi darah. 40 hari kemudian berubah menjadi daging. Tuh, 240 dikali 3 120, berarti pada usia 4 bulan kita di dalam kandungan itu sudah dibagi rezeki kita oleh Allah. Panuk huruf ditiupnya ruh. Jasad dengan ruh itu ruh dulu. 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan, sebelum jasad kita diciptakan, 50.000 tahun sebelum itu ruh kita sudah diciptakan oleh Allah. Tuh, pada usia itu malaikat ruhaniun, ada 4 malaikat ruhaniun itu ada 4 Pak, diutus oleh Allah masuk ke alam ruh, niup kita ngebagi rezeki. Nah di situ dibagi. Hei santani gaus, kata Allah, kata malaikat, rizki kamu nanti di dunia 20.400.000.000.000. Amin gitu Pak. Ada orang hewa jasa gula sugi. Amin tanawan tau. Nabi nanti aminan tak. Arak nek sugi terjadi gula. Tuh, Pak Ustad, saya punya istri Pak Ustad, cerewet, bisanya marah doang. Itu terbuat dari tanah apa itu Pak Ustad? Itu terbuat dari tanah sengketa. Eta sih Pak Ustad, pemajikan gula mengahutang dengan hutang, COD yang di COD yang hayang jual belanja di ayah warung, hayang di Indomaret Pak Ustad itu. Tina tanah naon itu Pak Ustad? Tina tanah abang gitu. Hobina jajan beda. Maka itu proses rezeki manusia diciptakan oleh Allah sudah dibagi. Kalau rezeki tidak bisa ditiru Pak, rezeki tidak bisa ditukar. Kalau profesi mah bisa, tapi rezeki nggak bisa. Profesi mah bisa, dagang bisa ditiru. Banyak ada orang sukses dagang lalu sampai sugih karena dagang. Dagangnya mah boleh ditiru tapi suksesnya belum tentu. Akhirnya ikut-ikutan dagang. Si itu dagang sugih. Sibuk mah dia dagang. Akhirnya dagangnya mah bangkrut boro-boro sugih. Imah mintohake ayat tulisan disita bank. Urut modal. Profesi bisa ditiru, tetapi rezeki nggak bisa ditiru. Nggak ditiru. Makanya jangan suka sirik dengan rezeki orang. Jangan. Kayak ibu haji doktor tadi kata, alah ceramah kayak gitu kecil kata ibu. Bisa kok ceramah kayak ibu haji doktor. Iya, ceramahnya mah bisa ditiru. Bicara ayat, bicara hadis, lalu disurahkan, bisa ditiru. Ngomong sejak itu ceramah. Yang jadi pertanyaannya, lu bisa ceramah, siapa yang ngundang lu conge? Itu masalahnya. Kurang bisa ceramah dek saham ngundang bobongkong. Kalau profesi bisa ditiru, yang masalah rezekinya nggak bisa ditiru. Bahkan Imam Jahidi ini memberikan pelajaran kepada saya, kepada kita semua. Imam Jahidi ini hidup di tengah kampung. Kata Imam Jahidi, saya hidup di tengah kampung, wajar saya bisa makan, wajar saya bisa minum, wajar saya bisa beli ini itu, karena saya hidup di tengah kampung. Banyak yang ngasih, banyak yang ngebantu. Seandainya saya ke hutan, masa sih Allah masih ngasih rezeki ke saya? Pergi ke hutan Imam Jahidi. Datang ke hutan, lapar datang, tiba-tiba nemu apel.
dimakan apel menjadi kenyang. Wajar kata Imam Jahidi, saya bisa makan karena banyak buah-buahan di hutan, banyak daun-daunan di hutan. Seandainya saya pergi ke dalam gua, apakah saya masih bisa makan? Karena yang ada hanya batu. Imam Jahidi masuk ke dalam gua, di situ dia diam 2 hari, nggak ada yang ngasih makan. Nah, di sini gua mati. Berarti Allah bohong. Kemana kita pergi, rezeki selalu ikut. Apa tiba-tiba Imam Jahidi setelah 2 hari ngerasain lapar, nggak ada yang ngasih, tiba-tiba ada sekelompok raja bersama tentaranya berburu ke hutan. Datang ke hutan, hujan besar. Kata raja, wahai bala tentara, cari goa, masuk semua ke goa. Masuk sampai semuanya ke gua. Setelah di dalam gua hidupin obor, dilihat ada orang yang sedang kesakitan, merintih, merasakan lapar. Raja, ada orang kelaparan. Siapa? Nggak tahu raja. Dideketi. Akhirnya kata raja, buka timbel. Dibuka timbel, suapin. Kata Imam Jahidi, saya sudah di gua, tetap aja dikasih rezeki oleh Allah. Kunaon urang lempasing masih sakilegana negara lempasing kasawanan jadi berelisi ke Allah. Ayo sirik ngomongkeun batu, hasud dengan rezeki orang lain. Ia perlu jadi pelajaran orang kabeh bahwasannya manusia semuanya sudah diberi rezeki oleh Allah, nggak perlu dicari, tinggal diambil dan dijemput. Banyak mendekatkan diri kepada Allah. Rezeki bukan Allah, yang memberi rezeki adalah Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah, kepada sang pemiliknya, maka insya Allah kita diberikan ketenangan lahir batin sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentang rezeki. Lalu ajal, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, ajal selalu ngikutin kita. Kita kemanapun akan diikuti oleh ajal, kan? La mauta illa bil ajal, tidak ada kematian kalau bukan karena ajal. Corona tidak akan pernah mematikan manusia, tetapi ajal lah yang mematikan kita. Ada tetangga saya sudah 6 tahun stroke, tapi sampai sekarang hidup. Ada lagi tetangga saya nggak sakit, tiba-tiba mati. Itu aja. Cuman sekarang ini banyak yang gagal paham. Pak Ustadz, apa? Si itu mati, yang mana tukang ojek itu? Kapan? Tadi. Kemarin masih ngojek Pak Ustadz. Ih, tadi tiba-tiba mati. Aneh ya sekarang mati tinggal ngedadak. Itu enggak aneh, tolol. Yang aneh ini tadi mati besok ngojek. Aneh. Lu mah aneh, gagal paham lu. Iya, banyak orang yang gagal paham. Pak Ustadz, waktu tsunami itu katanya di Aceh, yang tugas nyambut nyawa itu kan Ijroil. Iya, itu waktu tsunami di Aceh repot amat ya Ijroil itu. Gagal paham, ngajinya tanggung ya. Ngajinya kalau ada berkah dong ya, banyak itu ya. Itu Masya Allah. Pak Ustadz itu katanya malaikat Jibril itu tugasnya apa Ustadz? Nyampein wahyu. Terus kalau nyampein wahyu ke siapa Pak Ustadz? Ke Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad kan udah wafat Pak Ustadz, dia berarti Jibril itu nganggur ya sekarang. Tolong lu makanya kayak orang-orang kayak gini. Lu bisa inspirasi, lu bisa punya pemikiran, lu punya dasar pemikiran, lu punya hayalan, lu punya ini itu di pikiran itu Jibril yang ngasih. Oh gitu ya Pak, lu mah aneh bikin masalah. Lama-lama gua tinju juga lu. Nah ini banyak orang yang gagal paham seperti ini. Maka awas ini, hati-hati. Nah ajal ini kemanapun kita pergi pasti akan ikut. Dan kematian ajal ini bukan datangnya bukan karena suatu penyakit. Al mautu ya'ti baghtatan, kematian semuanya datang tiba-tiba. Mati mendadak. Maka awas ini ajal. Perhatiin sama gitu. Allah nggak pernah mandang dia muda atau tua. Allah tidak mandang dia kaya atau miskin. Allah tidak mandang dia pejabat atau rakyat. Kalau kematian datang, faida jaa ajaluhum la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa kita maju mundurkan walaupun hanya sesaat. Mangka bahula ayat mangkemod. Ayat mangkemod itu. Allahnya. Ayat.
Wes dia bela Mang Cayut. Ayo Mang Cayut. Ya goreng amat Arab. Eta diketik di Google Cayut, teu kaluar. Ya Allah, jalma Sunda itu biasanya. Jalma Banten mah asal we. Nyeun aran anak ya. Ibu Ayu teh ge, an yuhsina ismahu idza walada, berikan nama yang baik dikala dilahirkan. Geus, mun urang boga anak beri itu nama yang baik ya. Teu urang-urang menulis goreng dia mah aran alis deun, tapi anak cucu kita yang bagus ya. Itu sunnah Nabi itu ya. Geus ieu mah disangrot bae sangrot. Oh, sangrot berlaku. Ini si sangrot hidupnya miskin, Pak. Miskin. Boro-boro ngarokok, boro-boro ngopi ngarokok gitu. Ayo be ngarokok tetangga Pak ya. Ini si sangrot ngurusinnya masjid. Ya Allah, kata si sangrot, gua mah hidup susah amat, capek hidup miskin ini. Ya Allah, cabut aja nyawa saya. Itu si sangrut tiap hari ngedoa supaya dicabut nyawa. Akhirnya berangkat ke kiai, coba sih saya kasih doa supaya cepat dicabut nyawa. Ih, lu mah aneh. Baru ini tamu gua nih minta dicabut nyawa. Udah pusing kiai, hidup saya selalu galau, miskin, susah. Terus pengen dicabut nyawa, coba kasih wiridan. Itu wiridan dicabut nyawa mah nggak ada. Terus nih gua kasih nih, tahu lo dengan Israel, tahu itu Israel itu kan nyambut nyawa, lu hadiahin tiap hari tiap malam, tanu nek pae itu hadiah. Akhirnya tiap hari tiap malam susun ila hadrati Israel alaihi salam al-fatihah, siang malam Israel dihadiahin, didengar oleh Israel. Ini siapa yang selalu mendosa? Turun Israel ke bumi nyari, nggak tahu masih sangrot. Datang Israel, assalamualaikum, salam. Siapa kamu? Saya Israel. Ya Allah, gue udah pegel di dunia ini. Cabut nyawa gue, udah kuat gue. Diusap Israel, sabar Rod, sabar. Udah gak kuat gue. Cabut nyawa gua iya belum waktunya, nggak bisa gimana. Allah sudah ngomong kalau memang lu ajal sudah datang ajalnya gua cabut, tapi kalau belum bisa. Terus solusinya ya nggak ada solusi. Lu mana datang aja lu kalau pengen solusi mau ke Pegadaian. Akhirnya apa? Kalau memang nggak ada solusi, lu mah deket sama Allah, tolong gua kasih wiridan. Itu Israel ngasih wiridan ke si sangrot 2 kalimat. Kalau lu pengen kaya, wirid ini manfaatnya apa? Untuk ngobatin orang. Dikasih 2 kalimat. Cuman nggak saya kasih tahu di sini, rahasia. Kalau pengen ke pondok saya ke sana ya. Akhirnya ini Israel ngasih tulisan 2 kalimat ke si sangrot ngewiri sampai ada orang datang sakit gigi sekali tiup langsung sembuh, sakit kepala sekali tiup langsung sembuh, sehingga sayembara masuk ke WA nya si sangrot. Ting tong kata si sangrot, ayo WA aja, dilihat sayembara, siapa yang bisa menyembuhkan anakku kata raja akan kunikahkan dengan anakku dan akan aku jadikan menteri. Ini mantep nih si sangrot. Berangkat si sangrot naik Grab, naik ojol, naik ojek online, ngebut datang ke kerajaan, di stop ke Satpol PP. Hei, siapa kamu? Sangrot. Dari mana? Dari Lempasing. Lempasing mana? Sukajaya. Mau ngapain kamu kesini? Dapat WA bahwa saya ada sayembara, siapa yang bisa menyembuhkan anak raja akan kunikahkan dengan anaknya dan akan dijadikan menteri. Benar. Coba nama kamu siapa? Itu Sangrot. Panjangnya apa? Panjang ini ya Bapak, Sangrot. Aduh, cepol PP paehan dia. Udah jangan banyak ngomong, lu masuk lapor, raja ini ada si Sangrot dari Lempasing bisa ngobatin, mau ngomong coba ngobatin anak raja, silahkan masuk ke raja, diobatin.
ditiup di air langsung diminum, itu anak raja langsung sembuh. Oh, si Samrod ngelihat anak raja sembuh, alhamdulillah gua jadi orang kaya. Akhirnya kata raja, wahai Samrod, anak saya sudah sembuh, saya ngucapin terima kasih sesuai janji saya, besok aku nikahkan anak saya dengan kamu, dan besok sekaligus penobatan kamu jadi menteri. Moal miskin aing segi masih kisah. Mantap, percaya diri. Nah sekarang kamu pulang ke rumah, izin sama ibu bapak kamu, karena besok mau nikah, mau jadi berangkat lagi. Samrod dengan gembira datang ke perapatan Umbul Duren, dicegat Bu Ijroil, jelas orang pulang. Makasih Il, barokah sewiridan kamu buat jadi menteri Il besok. Bahkan besok Polo datang besok. Kata Ijroil, hampura. Hampura gimana? Gua ini kesini bukan mau ngadili dulu, gua diutus Allah nyabut nyawa lu Il. Woi, kata Samrod, Il aku besok aja swing, gak bisa. Ih gimana gua nikah dulu sejam, nggak bisa. Layas tairuna saatan layas taktim, nggak bisa gua pundurin dan nggak bisa gua majuin walaupun hanya sesaat. Gue Il, kayak nggak kenal aja lu Il. Ngotot lah Ijroil, karena sudah diperintah oleh Allah tidak bisa dipanjukan dan tidak dibunuh walaupun hanya sesaat. Nggak bisa, nggak bisa, ini udah mendekatin. 1, 2, 3 dicabut Ijroil tuh, si Samrod sama itu tuh mau jadi kaya nggak jadi. Akhirnya dicabut, matilah si Samrod tadi. Nikah terjadi, jadi menteri terjadi, tetap miskin. Akhirnya si Samrod meninggal dunia. Tuh, karena si Samrod sudah meninggal dunia, sudah mati, mungkin cukup sekian ceramah saya. Itu kan geus paeh ceramah naon deui. Si Samrod geus paeh, atuh geus paeh eureunang. Itu ya. Mudah-mudahan keluarga besar kakak saya Kak Hanafi diberikan keberkahan oleh Allah SWT, diberikan sehat panjang umur yang barokah, putranya dijadikan putra yang soleh, senantiasa berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berguna bagi agama, bangsa dan tanah airnya. Bila mana ada kata-kata saya yang kurang baik, mohon dimohon pintu maaf dan maklum adanya. Bila mana kesalahan datang, itu mutlak bodohnya saya. Bila mana kebenaran datang, itu semua hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.